Selamat datang di channel Sade Cycle. Pada vlog kali ini kita akan membahas kerusakan-kerusakan yang sering dialami pada drifter Shimano hidrolis meliputi 105, Ultegra, Dura S, karena mereka berbagi desain, jadi tidak menutup kemungkinan terjadi pada seri-seri hidrolis mekanikal maupun DI2. Kita simak lebih lanjut. Oke, kita kali ini ada sampel drifter dari 105 7020, sampel yang rusak ya. Jadi ini nanti saya mau menjelaskan titik mana yang rawan rusak. Jadi tipe ini Ultegra sama Dura S juga sama aja berpotensi mengalami kerusakan seperti ini. Kita perlu menjaga drifter kita agar terhindar dari hal-hal seperti ini. Jadi teman-teman simak terus video ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu agar channel ini berkembang, agar bisa memberikan review-review tentang spare part sepeda, bersepeda, dan sebagainya. Mari kita simak lebih lanjut. Oke, kita kali ini ada drifter R7020 atau punya 105 yang tipe hidrolis. Pertama kita akan bahas kerusakan yang pertama. Pertama itu adalah kerusakan di tampungan olinya. Ini ada, ini tak detailkan lagi, ada sebuah keretakan di sini. Ini itu kalau baca teknisnya itu dia 5-6 Newton, tapi itu enggak berlaku. Jadi ini itu sebelum 5-6 Newton itu bisa pecah. Pecahnya itu bukan karena terlalu kencangnya ini. Jadi ini gini, bentar. Ini itu ada namanya ini needle olive, sama kalau orang nyebut ini tuh gentongan kuning ini. Jadi ini masuknya gini, terus ini dipasang gini. Jadi ketika ini masuk gini, dikencengi, itu ini kan kuningannya nyodok ke sini. Nah, nyodok masuk ke dalam sini, itu dikencengi. Itu memang awalnya nggak apa-apa, tapi setelah beberapa perjalanan waktu gitu, ini terjadi keretakan karena karbonnya ini itu nggak kuat menahan tekanan dari kuningannya tadi. Jadi biasanya saya nggak ngikutin angka ini, mesti tak kasih toleransi di bawahnya. Jadi misal ini minta 5-6 Newton, itu saya kasih cuma 3. Jadi asal udah kenceng aja, nggak terlalu kenceng gitu, asal nggak rembes ya udah, nggak usah dikencengi terlalu kenceng. Jadi banyak teman-teman yang membawa sepedanya ke sini dengan keluhan seperti ini, pecah. Ini ada keretakan, kelihatan jelas ya keretakannya. Nih, jadi keretakan seperti ini kalau udah sampai bocor, rembes oli, itu nggak bisa diperbaiki. Jadi kalau kita udah kena masalah retak seperti ini, itu saran saya lebih baiknya untuk safety diganti. Kenapa? Karena kalau kita memahami konsep hidrolis, itu cairan yang ditekan untuk menekan piston kaliper yang di bawahnya, yang untuk menghimpit rotor. Jadi sekecil apapun cairan itu bisa mencari celah. Jadi ya sangat hati-hati sih untuk perawatan drifter ini. Jadi jangan sembarangan kita ngasih ke bengkel yang nggak berpengalaman. Itu bisa-bisa kalau dikencengi dikit aja nggak pakai torsi bisa pecah. Jadi sebisa mungkin pakai torsi. Ini biasanya saya kasih 3 ya. Jadi ini maksimalnya 6 Newton, 5-6 Newton. Tapi saya kasih cuma 3 biar
biar jaga-jaga ada spare-nya biar nggak pecah. Jadi saya cuma sekedar kenceng aja, nggak usah terlalu kenceng nanti rawan pecah. Jadi ini memang karbonnya itu yang nggak kuat untuk menahan kuningannya tadi. Jadi kadang ada yang udah kepasang normal gitu, lama-lama karena getaran bisa juga pecah. Jadi kalau udah kayak gini diperbaiki pakai plastik steel atau pakai lem apapun, itu cuma bisa memperbaiki tampilan aja. Tampilannya dalam artian memang dari luar terlihat nggak ada retaan, cuma kalau udah kita tekan hard gitu pasti bakal rembes karena konsep cairan itu mencari celah sekecil apapun, apalagi ditekan, dia menerima tekanan tinggi otomatis mencari celah, jadi lama-lama gembos gitu remnya. Bahaya untuk yang suka naik turun gunung, itu sangat perlu diperhatikan masalah ini. Jadi di sini udah ada masuk 105 Ultegra. Dura S juga sama aja, desainnya kayak gini, nggak beda desainnya kayak gini. Jadi kemungkinan tetap bisa terjadi masalah seperti ini, apalagi bahannya juga lebih ringan ya, lebih mudah getas biasanya. Kalau karbon ini juga karbon sih bahannya, yang Ultegra itu juga kemarin kayak gini. Terus kita lanjut ke bagian yang kedua. Oke, berikutnya adalah ini baut ini yang sering jadi masalah juga. Ini itu bautnya, lubangnya itu kadang ada yang ngepas sama kunci L, kadang ada yang longgar, kadang ada yang ngepas banget. Jadi ini itu rawan slack ya, baut ini itu rawan slack. Jadi gini, kita detailkan lagi. Jadi ini ketika dibuka gini, kadang ada yang longgar, kadang ada yang kekecilan bautnya. Jadi saya udah nyoba dari 8 drifter itu nggak selamanya ukurannya ngepas ya. Jadi ada yang melar, ada yang enggak. Jadi ini tuh rawannya gini, kadang itu macet. Jadi kalau misal ini kita buka, kita isi oli, nah olinya itu sifatnya itu merusak. Jadi kayak getas kenceng gitu. Jadi bautnya ini tuh nggak boleh dikencengi terlalu kenceng, nanti pasti macet. Kalau dikencengi terlalu kenceng, bukanya nanti macet. Jadi ini cuma saya putar sekedar kenceng aja, nggak usah terlalu kenceng. Itu problem yang sudah saya temui, itu beberapa macet nggak bisa dibuka. Kalau nggak, bautnya ini itu jebol ya bautnya, karena ini kecil dan kena minyak rem gini, otomatis mudah rusak. Biasanya itu saya graji model bentuk plus gini atau minus, saya buka pakai obeng plus atau obeng minus. Jadi ini juga perlu jadi perhatian kalau teman-teman mau nyervis sendiri atau sekedar ngisi oli atau mau bleeding ulang. Ini perlu diperhatikan baut ini, baut reservoir atas ya. Jadi kalau teman-teman suka bongkar-bongkar sendiri, ini perlu jadi perhatian khusus baut ini. Gak usah terlalu kencang, sekedar kencang aja. Ini nggak perlu pakai kunci torsi ya, jadi pakai perasaan aja ini udah bisa tahu nanti udah kenceng atau enggak. Jadi saran saya ini jangan terlalu kenceng. Ini ya, itu yang kedua. Sekarang kita masuk yang ketiga. Oke, yang ketiga sekarang kita masuk ke klem yang untuk nempel ke dropbarnya. Jadi saya udah menemui 2-3 kasus dari 8 itu yang klemnya sini pecah. Jadi desainnya yang disc brake ini sama rim brake itu beda, lebih kuat yang punya rim brake, karena yang disc brake ini sininya udah ada tempat buat join ini input
selang remnya ini. Jadi kalau yang rim brake itu lebih ke tengah lagi gini, jadi penopangnya sini lebih kuat. Jadi yang saya temui itu sininya pecah karena ini terlalu kenceng klemnya. Jadi untuk teman-teman yang suka bongkar sendiri itu saya sarankan untuk span kunci torsi. Ini sangat rawan sekali sininya pecah. Jadi teman-teman jangan asal mengencangkan ini kalau suka servis sendiri ya. Ini jadi masalah, banyak yang pecah juga sininya. Klemnya ini karena masangnya kurang tepat atau terlalu over ngencenginya. Jadi ini tuh ya sebenarnya ada human error juga, ada juga yang karena desain materialnya yang kayak gini lebih tipis karena berbagi tempat dengan ini ya. Jadi kekuatannya beda sama yang rim brake. Tapi nggak masalah sih kalau temen punya kunci torsi, nanti bisa buat antisipasi. Sekarang kita langsung aja masuk ke keempat. Yang keempatnya itu adalah kalipernya. Mari kita simak lebih lanjut. Yang keempat ini adalah kalipernya. Kalipernya ini juga beberapa ada yang bermasalah. Ini tipe 105 Ultegra Dura S, basicnya sama, dalemannya sama, yang membedakan hanya material dan bobotnya. Kita ulik lebih lanjut mana yang perlu diperhatikan teman-teman. Simak lebih lanjut. Oke, ini adalah kaliper dari flat mount disc brake punya Roadback ya. Jadi yang perlu kita antisipasi itu adalah pistonnya ini. Piston ini ya, putih ini. Piston ini. Ini itu bahannya keramik. Pemikiran Shimano itu bagus sih. Dia ngasih bahan keramik itu agar tidak menjadi konduktor panas. Jadi pemikirannya ini itu kalau panas biar tidak memuai. Kalau memuai kan diameternya itu melebar gini, ya kan, panas memuai. Itu takutnya kalau ngancing, jadi diameternya ini membesar, otomatis kan ngancing, direm jadi nggak bisa kalau kena panas tinggi. Tapi realitanya nggak seperti itu. Malahan pistonnya ini pecah karena tidak mampu menahan suhu yang panas. Jadi Shimano ini pemikirannya udah bagus, cuma real life di lapangan ini banyak yang pecah pistonnya ini. Banyak penyebabnya. Pertama ya karena tidak mampu menahan panasnya ini, karena turunan panjang atau karena gesek yang dibiarin. Terus yang kedua itu karena kurang perawatan. Jadi kalau ini teman-teman rem itu ini kan keluar ya, pistonnya keluar. Sedangkan kampas rem itu adalah sistemnya kalau bergesekan itu jadi debunya ini tuh ganggu ke ini sela-sela ini, jadi bikin dia macet, nggak mau kembali, pistonnya nggak mau balik ke dalam, jadi keluar terus gini. Pistonnya kena debunya kampas rem itu. Jadi yang teman-teman perlu perhatikan itu sering-sering membersihkan debu kampas rem dari pistonnya ini agar tidak terjadi kemacetan. Ketika dipencet gini nggak mau balik gini, otomatis kan panas ya dia. Jadi ini tuh banyak yang pecah. Sehingga di marketplace itu banyak sekali yang jual spare part ini. Banyak yang diganti pakai aluminium, ada yang aftermarketnya lah. Jadi piston keramik ini itu rawan pecah juga, apalagi kalau teman-teman mau bongkar sendiri itu harap hati-hati ya, karena ini materialnya fragile, mudah pecah. Jadi itu yang keempat udah saya ulas semua. Kalau teman-teman suka ngulik sendiri perlu diperhatikan ya, ini tentang kalipernya sangat riskan ya ternyata. Itu tadi
beberapa sharing saya, banyak servisan disc brake yang masuk ke tempat saya, keluhannya seperti itu. Saya rangkum 4 tadi yang sering. Jadi untuk jaga-jaga aja teman-teman, untuk merawat sepedanya dengan baik, jangan asal-asalan, karena kita tahu disc brake ini harganya lumayan. Kalau ada sekiranya yang terasa aneh, segera dicek sepedanya, karena pengereman itu adalah nyawa dari sepeda. Jangan lupa di subscribe untuk berkembangnya channel ini. Semoga bermanfaat vlog saya kali ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih.